Halo teman-teman semua, kembali lagi di kanal YouTube saya bersama saya Fadil dan kita masih membahas perancangan model data pada basis data. Setelah di video sebelumnya kita mulai membuat diagram IR atau IRD, mari kita tentukan relasi model data dari entitas dan atribut-atribut yang sudah kita tentukan. Apa saja yang menjadi agenda pembahasan kita di video ketiga ini? Sebelum kita masuk ke inti utama, kita mengulang kembali materi di video kedua ya, supaya kita mendapatkan ingatan segar dan bisa menyambung materi yang akan kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas kardinalitas, kemudian kita akan menentukan tahapan untuk membuat relasi atau menentukan relasi. Yang terakhir, kita akan lanjutkan contoh studi kasus pada sistem informasi sekolah, bagaimana kita menentukan relasi. Kita ingat kembali pada materi kedua bahwa komponen IRD itu ada 4 ya. Sebenarnya komponen utamanya 3 dan ada satu komponen pendukung. Komponen utamanya itu ada entitas atau entity, ada atribut, kemudian ada relasi, relationship, dan komponen pendukungnya adalah garis hubung. Di mana seperti yang kita tahu, entitas atau entity akan kita jadikan sebagai nama tabel, atribut akan dijadikan sebagai nama kolom. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah relasi ya, cara menggunakan simbol belah ketupat atau diamond. Nah, kita sebelumnya juga sudah melakukan tahapan cara membuat IRD, bagaimana kita menentukan entitas-entitas yang terlibat pada studi kasus kita. Kemudian kita tentukan atribut utama atau primary key untuk setiap entitas yang sifatnya unik. Dan kita tentukan atribut-atribut lain yang dibutuhkan selain primary key. Dan pada video kali ini kita akan melaksanakan langkah keempat, yaitu kita menentukan relasi, di mana kita akan menentukan hubungan antar entitas dan arah relasinya dari satu entitas ke entitas yang lain. Kita ingat kembali bahwa aturan penamaan entitas itu harus deskriptif, terdiri dari kata benda yang tunggal, format penulisannya harus konsisten, pilih salah satu format penulisan yang tidak ada spasi seperti Pascal case ataupun snake case, tapi format penulisannya tidak boleh campur-campur ya. Kemudian kita harus menghindari singkatan yang tidak baku atau yang membingungkan kita sebagai pembaca. Dan untuk penamaan atribut yang kedepannya akan menjadi nama kolom, ini juga harus terdiri dari kata benda, tidak boleh ada kata kerja. Kemudian atribut utama atau primary key ini harus kita garis bawahi. Format penulisan juga harus konsisten supaya tidak ada spasi. Pilih salah satu format penulisan antara camel case ataupun snake case. Dan hindari juga singkatan yang tidak baku, terlebih singkatan itu membingungkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari materinya, yaitu kardinalitas atau derajat relasi, di mana ini menunjukkan jumlah minimum keterlibatan dari satu entitas ke entitas lain. Jadi nanti kita akan menentukan satu entitas ini memiliki berapa entitas yang dihubungkannya dan juga arah sebaliknya. Pertama, kita akan membahas entitas satu ke satu atau one to one ya. Dimana untuk menentukan one to one dari perspektif entitas A ke B, setiap entitas A hanya berhubungan ke satu entitas B saja. Jadi dari A ke B itu satu ke satu. Sedangkan dari perspektif sebaliknya, yaitu dari entitas B ini hanya bisa berhubungan juga ke satu entitas A ya. Jadi kalau misalkan kita menemukan satu kasus bahwa entitas A hanya bisa memiliki satu entitas B dan sebaliknya sama, entitas B hanya bisa memiliki satu entitas A
maka dia adalah kardinalitas satu ke satu atau one to one. Kita lihat kalau pada diagram kita punya satu entitas, jadi setiap titik ini itu bisa kita representasikan atau kita sebut sebagai entitas ataupun data ya. Jadi gampangnya kita mungkin bisa pakai istilah data. Jadi setiap data di A memiliki atau berelasi pada satu data di B. Jadi hanya satu ke satu saja. Ya, data ini hanya punya satu, data ini hanya punya satu. Dan arah sebaliknya, dari B ke A, setiap entitas ya atau setiap data di B hanya memiliki satu data di A, setiap entitas di B hanya memiliki satu entitas di A, ya, seperti itu. Kemudian kita akan membahas kardinalitas yang berikutnya, yaitu satu ke banyak atau yang disebut dengan one to many, atau yang dinotasikan secara singkat sebagai satu to n. Ya. Kapan dia one to many? Ketika dari entitas A, setiap entitas A memiliki banyak entitas B. Nah, bagaimana dari arah sebaliknya? Dari arah sebaliknya, setiap entitas dari B hanya bisa berhubungan ke satu entitas A. Kalau kita lihat di diagramnya, setiap entitas di A atau setiap data di A itu punya banyak, bisa berhubungan ke banyak data yang ada di B gitu ya. Misalkan satu titik ini bisa memiliki dua data di B, atau setiap entitas atau data di A ini memiliki dua entitas di B. Nah, meskipun ini satu data di A atau satu entitas di A juga bisa punya satu entitas di B. Bisa juga ya, selama satu entitas ini juga boleh untuk memiliki entitas yang lain gitu. Tetapi dari arah sebaliknya, dari entitas B ke A, satu entitas dari B ini hanya bisa memiliki satu entitas di A. Jadi kalau kita perhatikan titik-titik yang dihubungkannya, dia hanya memiliki satu entitas saja. Nah, kalau kita lihat dua titik pertama atau dua entitas pertama, dia masih bisa memiliki satu entitas yang sama di A gitu ya. Asalkan dari sisi B ini dia tidak bercabang, dari sisi A dia masih bisa bercabang ya. Maka dia disebut satu ke banyak. Nah, bagaimana untuk derajat kardinalitas yang ini? Banyak ke banyak atau many to many ya, atau yang disingkat N to N. Kapan dia many to many? Jika setiap entitas A memiliki banyak di entitas B, dan sebaliknya, setiap entitas B memiliki banyak juga entitas di A. Ya, kalau kita lihat diagramnya, ini sebenarnya merupakan, kalau dalam kata lain, entitas di A ke B itu memiliki kardinalitas one to many. Dari entitas B ke A itu memiliki kardinalitas one to many juga, ya. Nah, kalau kita memiliki diagram seperti ini, seperti pada contoh, satu entitas A bisa memiliki dua entitas di B atau dua data di B, ya. Begitu juga titik ini, begitu juga titik ini. Meskipun ini dua entitas terakhir ini walaupun sekarang memiliki masing-masing satu di entitas B, tapi kalau ada perubahan data atau penambahan data, ya kedepannya satu entitas ini juga bisa berpotensi punya entitas yang lain gitu. Nah, bagaimana untuk entitas B menuju entitas A? Ya, kalau kita lihat satu entitas dari B juga memiliki lebih dari satu entitas di A. Ya, entitas ini ya juga memiliki entitas di A. Meskipun titik ini dan ini ya itu juga ya hanya memiliki satu entitas, tetapi kedepannya juga bisa lebih dari satu itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan, kalau satu ke satu jelas ya, dari A ke B, B ke A itu hanya memiliki pasangan satu-satu. Tapi kalau satu ke banyak, dari A ke B ya tentu satu ke banyak itu sendiri atau one to many, tapi dari B ke A harus one to one.
Tapi kalau many to many, baik dari A maupun entitas B ataupun dari entitas B ke entitas A, mereka saling one to many. Nah, bagaimana contoh nyata dari kardinalitas ini? Nah, kita lihat ya contoh gampangnya. Nah, kalau one to one ini bisa kita hubungkan ke contoh nyata antara siswa dan kartu anggota perpustakaan, ya. Di mana ceritanya ya satu siswa kalau mau mendaftar sebagai anggota ke perpustakaan ya, itu kan tentu dia punya kartu. Nah, satu siswa hanya bisa memiliki satu kartu anggota perpustakaan saja, dan dia tidak mungkin dong setiap siswa punya 2 kartu anggota, itu ya rasanya tidak mungkin ya, kecuali kalau hilang. Kalaupun hilang, kartu sebelumnya ya tetap dinyatakan tidak berlaku, begitu. Nah, begitu juga kalau dari arah sebaliknya, satu kartu anggota perpustakaan ini hanya bisa dimiliki oleh satu siswa saja, karena kan tidak mungkin satu kartu itu bisa dipakai ya bersama-sama oleh lebih dari satu siswa, itu rasanya tidak mungkin gitu ya. Makanya contoh 1 ke 1 dalam studi kasus sederhana ini cocok kalau kita ingin menghubungkan antara siswa dengan entitas kartu anggota perpustakaan. Nah, bagaimana untuk relasi satu ke banyak ya? Antara hubungan kelas dan siswa, kita tahu bahwa setiap kelas ini bisa memiliki lebih dari satu siswa di dalam satu ruangan kelas. Tetapi, setiap siswa hanya bisa menduduki atau menempati satu kelas saja. Ya. Tidak mungkin setiap siswa itu memiliki lebih 2 kelas atau lebih secara bersama-sama. Itu rasanya tidak mungkin ya kalau di sekolah. Nah, kalau banyak ke banyak atau many to many, kita bisa lihat contoh pada entitas guru dan mata pelajaran, di mana setiap guru itu bukan hanya mengajar pada satu mata pelajaran yang dia kuasai saja, tetapi mata pelajaran lain yang relevan atau masih sejalan dengan bidang kemampuannya itu juga bisa diajarkan. Jadi, setiap guru bisa mengajar banyak mata pelajaran. Nah, dari arah sebaliknya, dari mata pelajaran ke guru, setiap mata pelajaran itu juga bisa diajarkan oleh lebih dari satu guru. Misalnya mata pelajaran yang sama bukan hanya bisa diajarkan oleh satu orang guru, tetapi mata pelajaran tersebut juga bisa diajarkan oleh lebih dari satu guru. Misalnya saya adalah seorang guru di suatu sekolah, saya mengajar mata pelajaran, kalau mata pelajaran utama saya misalkan informatika. Tapi saya juga mendapat jatah untuk mengajar mata pelajaran matematika, gitu ya. Jadi, saya bisa mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Tetapi, satu mata pelajaran yang sama, misalnya informatika, bukan hanya bisa dikuasai oleh saya, tetapi juga guru-guru lain juga bisa memiliki kemampuan untuk mengajar mata pelajaran informatika. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana kita menentukan relasi. Ya. Pertama, pastikan dulu ya tentu saja entitas dan atributnya sudah ada. Ya. Harusnya ini sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Kedua, tentukan kardinalitas atau derajat relasi atau yang disebut nilai keterlibatan antara satu entitas terhadap entitas yang lain, ya, sesuai dengan definisi dan contoh yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kemudian, kita tambahkan atribut referensi ke relasi. Ya. Maksud atribut referensi ini, setiap atribut utama atau yang disebut primary key ini, yang ingin kita relasikan, itu kita akan tambahkan sebagai atribut referensi atau foreign key pada relasi tersebut. Dan yang terakhir, ini sebenarnya merupakan langkah yang opsional. Ini bisa diperlukan, bisa tidak, yaitu kita menambahkan atribut tambahan pada relasi. Ya. Ini kalau diperlukan, kita bisa menambahkan atribut tambahan, tetapi atribut tambahan ini
biasanya sih bukan berupa foreign key, dia merupakan sekedar atribut biasa. Nah, sekarang mari kita coba lanjutkan kasus untuk sistem informasi sekolah. Nah, pada langkah pertama, kita pastikan dulu entitas dan atribut sudah ada ya. Nah, ini diagram yang sudah kita buat sebelumnya ya, di mana ini masih terdiri dari entitas dan juga atribut-atributnya. Atribut tersebut itu masing-masing sudah memiliki atribut utama atau primary key. Kemudian kita tentukan kardinalitas pada setiap entitas yang berelasi. Misalnya, saya mau menghubungkan entitas kelas dan siswa, ya. Sesuai dengan definisi kardinalitas tadi, ya, salah satu jenisnya, kita lihat dari perspektif kelas ke siswa, ya. Setiap kelas memiliki banyak siswa. Sebaliknya, setiap siswa hanya memiliki atau hanya bisa menempati satu kelas saja. Jadi kardinalitasnya adalah one to many, dari kelas ke siswa. Kalau kita lihat, untuk diagram relasinya, kita menghubungkannya, kalau teman-teman ingat, menggunakan komponen, menggunakan ini, yang disebut dengan diamond ya, atau belah ketupat. Nah, di dalam belah ketupat sini, itu kita bisa membuat nama relasi yang sesuai, yang cocok antara kedua entitas tersebut. Ya. Dalam hal ini memiliki. Jadi kalau kita baca diagramnya, kelas memiliki siswa. Nah, jika kita ingin menambahkan kardinalitas, kita meletakkan nilai kardinalitasnya di dekat masing-masing entitas. Dalam hal ini, one to many dari kelas ke siswa berarti angka satunya kita letakkan di dekat entitas kelas, dan untuk many-nya atau banyak siswanya itu kita simbolkan dengan N biasanya. Makanya kita kalau mau baca diagram ini dengan utuh, kita bisa sebut bahwa satu kelas memiliki banyak siswa. Seperti itu. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu kita tambahkan atribut referensi ke relasi. Ya, setelah kita menentukan kardinalitas, kemudian hubungannya, maka setiap masing-masing dari primary key ya, itu akan kita jadikan sebagai atribut referensi ke relasinya. Ya, seperti apa bentuknya? Ya ini. Pertama kita kita tambahkan atribut referensi dari kelas. Dalam hal ini apa? Primary key-nya adalah kode, maka kita letakkan di sini. Sedangkan untuk siswa memiliki primary key NISN, dan itu kita jadikan sebagai atribut referensi pada relasi memiliki. Begitu ya. Dan untuk penamaan atribut referensi ini, apakah harus sama dengan primary key? Ya, bisa sama, bisa tidak ya. Kalau misalkan nih, kebetulan aja di sini kode, di sini juga sama-sama kode ya. Misalnya ini entitas kelas, misalnya ini juga mata pelajaran ya, anggap saja begitu. Mata pelajaran punya atribut primary key-nya adalah kode juga. Nah, kita bisa menspesifikkan lagi ini kode-kode apa, kode underscore kelas. Nah, kalau ini misalnya kebetulan atributnya juga kode, diperjelas lagi gitu, dia kodenya kode dari apa, misalnya kode underscore mata pelajaran, seperti itu ya. Nah, langkah terakhir yang merupakan langkah tambahan atau langkah opsional, ini bisa dilakukan atau tidak, tapi ini akan saya berikan contoh ya. Kita akan menambahkan atribut tambahan ini jika diperlukan. Ya, kita sering menemui atribut tambahan ini ketika kita menemukan relasi many to many. Ya, ingat many to many itu jika guru ke mata pelajaran adalah one to many dan mata pelajaran ke guru juga one to many. Ya, seperti tadi yang sudah saya berikan pemaparan contohnya. Nah, selain kita menambahkan
atribut referensi atau foreign key dari guru yaitu NUPTK. Mata pelajaran ada kode mata pelajaran yang kita buat dua atribut ini. Kita juga bisa menambahkan atribut tambahan terkait dengan pengajaran, ya. Biasanya lebih spesifik, misalnya selain kita ingin tahu kode mata pelajaran dan NUPTK-nya guru, kita juga ingin tahu pengajaran tersebut ya pada tahun ajaran berapa, kemudian di semesternya semester berapa, semester 1 atau semester 2, dan status aktifnya dia aktif atau tidak, ya. Ini untuk kasus guru mengajar mata pelajaran, ya. Dan penulisan kardinalitas ya sama seperti tadi, kalau many to many kan N ke N. Jadi di sini N, di sini N, gitu. Nah, apa selanjutnya yang akan kita bahas di video selanjutnya? Ya, kita akan membahas dari model data yang sudah kita rancang sebelumnya, kita akan mengimplementasi model data. Implementasinya pada umumnya akan berbentuk tabel. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Jika ada kritik, saran, komentar, atau diskusi, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Atau kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa teman-teman follow sosial media saya di Instagram saya, kemudian untuk berdiskusi lebih profesional lagi bisa menghubungi melalui Gmail saya, dan juga untuk GitHub saya kalau teman-teman ingin lihat repository dan source code apa saja yang pernah saya buat gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu di video selanjutnya.